Hadirin hadirat jamaah majlis Maulid Ta'lim Riyadul Jannah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan Mau'idhah Hasanah, mohon kepada para jamaah untuk tenang, jangan sampai ada yang berkeliaran, yang berdiri, duduk yang tenangan untuk mendengarkan Mau'idhah Hasanah sampai akhir majelis. Mudah-mudahan dengan duduk kita yang tenang dan khusyuk, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan ilmu yang barokah dan manfaat. Mau sabar sampai selesai, tidak kami batasi, karena beliau jauh-jauh dari kota Solo, termasuk salah satu undangan Rasulullah yang paling jauh ini dari kota Solo. Monggo panjenengan yang dekat-dekat ini masih mau keburu pulang, tak pantes, mboten pantes. Mau sabar, insya Allah mudah-mudahan berkah semuanya. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Tafadhal fa'al mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya mau minta hadiah Fatihah sebelum ceramah, boleh? Al-Fatihah ila ruh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Abtas wa usulih wa furu'ih wa masyayikhih wa talamidhati wa ikhwati wa ikhwani wa azwajih wa man lahu ta'allaq bih thumma ila ruh sayyidi wa syekhi wa qudwati ilallah Habibi Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi wa liwalidayh wa azwajih wa ikhwati wa ikhwanih wa awladih wa dhurriyyatih wa masyayikhih wa talamidhatih wa man lahu ta'allaq bih thumma ila ruh sayyidi wa Habibi Muhammad Anis bin Alwi al-Habshi wa liwalidayh وزوجة حبب الشفاء من طه بن عبد الصقاف ولوالديها وابنه عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده حسين عرفان ثم إلى روح الحبيب علي بن أبو بكر الصقاف والحبيب محمد نجي بن طه بن عبد الصقاف وجدي أحمد بن عبد الرحمن العيدروس وجدي عبد الرحمن بن حسين العيدروس جدي علي بن محمد الحبشي وجميع أزواجهم ثم إلى روح بابا ديدي كريادي ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخكم والأولياء هذه البلدة والصلاحها أن الله يغفر لهم ويرحمهم وبركاتهم أجمعين. أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وبركاتهم أجمعين. أن الله يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان ويرزقنا جميعا ليلة القدر في شهر رمضان هذا ويرزقنا جميعا عمرا طويلا في طاعته مع اللطف والعافية والصحة والسلامة التوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة والأرزاق الكثيرة الطيبة حسية المعنوية المباركة بدون تعب المشقة مع اللطف والعافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نوى قص رحيم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak-bapak
ibu-ibu, hadirin, para pendengar streaming audio Majelis Riyadhul Jannah dimanapun Anda berada, para pemirsa Batu TV yang menyaksikan siaran ulang majelis ini dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini Allah memberi kita kemuliaan, Allah memberi kita kemudahan, Allah memberi kita rezeki, yang rezeki ini tiada tara. Karena hadirnya kita di majelis ini, pahalanya tidak sama dengan hadirnya di majelis-majelis yang lain. Karena sholat berjamaah itu salah satu tolok ukur besarnya pahala jamaah, tergantung dari pahala jumlah jamaahnya. Semakin besar jamaahnya, maka pahalanya juga semakin besar. Maka majelis itu besar atau kecil, insya Allah semua besar. Tapi kalau yang hadir sebanyak ini, insya Allah pahala yang hadir itu digabungkan jadi satu, kemudian masing-masing dapat pahala sesuai dengan pahala yang Allah berikan kepada semua yang hadir. Sehingga hadirnya kita ke majelis ini pahalanya berlipat-lipat dibandingkan majelis-majelis yang lain yang pernah kita hadiri. Insya Allah bukan berarti mengecilkan majelis yang lain, tapi agar kita bisa menghargai di mana kita berada, agar kita bisa menghormati di mana kita berada, agar kita bisa mensyukuri siapa yang menghadirkan kita di sini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang malam hari ini Allah menghadirkan kita di sini, yang mungkin kehadiran kita ini rezeki yang luar biasa yang jarang kita sadari. Kita mungkin menganggap rezeki itu kalau dapat uang puluhan miliar atau triliunan, sedangkan hadir di majelis seperti ini mungkin kita belum bisa menghargainya, merasakannya sebagai rezeki yang luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari bersama-sama dari hati kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah atas Engkau hadirkan kami di majelis seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah riwayat para aulia wassalihin menyebutkan, datangnya kita sebuah majelis yang seperti ini, kumpulnya manusia di majelis yang seperti ini akan menghapuskan keburukan 70 majelis-majelis yang lain, baik itu majelis kita sendiri maupun majelis-majelis di sekitar tempat diselenggarakannya majelis. Jika di sekitar tempat ini ada umat Islam yang menyelenggarakan majelis-majelis yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, berkat majelis yang seperti ini, maka majelis yang dimurkai Allah itu mendapatkan ampunan dan ditahan siksanya, sehingga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dari majelis seperti ini muncul cahaya, yang cahayanya itu luar biasa terang benderangnya. Kemudian cahaya ini dibawa oleh Allah, dikirimkan oleh Allah ke 70 majelis-majelis yang lain, di mana di majelis itu manusia-manusianya belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, belum mengenal ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusianya lalai, manusia-manusianya lupa. Berkat mendapatkan cahaya dari majelis seperti ini, maka manusia yang lupa tersebut seketika bisa menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita syukuri keberadaan majelis yang seperti ini di Kota Malang. Insya Allah majelis ini bisa menjadi penghapus dosa-dosa umat Islam di Kota Malang khususnya, dan dosa umat Islam di negeri yang kita cintai ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar. Insya Allah waktunya sesuai suasana hati. Kalau hatinya 5 menit pengen mandek, ya saya mandek. Kalau 1 jam baru pengen mandek, ya saya mandek. Kalau 2 jam baru pengen mandek, ya saya mandek. Karena itu beliau tadi mengatakan tidak dibatasi waktunya, artinya boleh lama dan boleh juga 5 menit. Betul kan? Waktunya tidak dibatasi. Kalau dibilang ceramah 1 jam, itu waktunya dibatasi. Kalau tidak dibatasi, boleh lama, boleh sebentar. Nah, terus lama atau sebentar? Wallahu
a'lam. Karena saya sendiri nggak tahu kondisi diri saya. Yang tahu kondisi diri saya cuman Allah. Yang menguasai lisan saya juga Allah. Yang memberikan kekuatan kepada saya untuk bicara juga Allah. Yang memberikan kekuatan majelis ini juga Allah. Makanya tadi dikatakan la haula wala quwata illa billah. Selalu diingatkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengukur jarak perjalanan, tadi saya jalan dari Solo kurang lebih jam 3 lewat 10 menit. Jalan dari Solo nyampe di sini tadi sebetulnya jam setengah 10 bisa nyampe. Saya ikut patwal, kalau patwal itu ada aturan dari pemerintah tidak boleh ngebut. Ya, kecepatannya kan sekitar 80 km per jam, sedangkan kalau tadi mobil saya jalannya 100 sampai 130. Jadi kalau diukur sebetulnya lewat malam minggu yang macetnya luar biasa, ini hari libur, ada yang udah libur panjang, semestinya kalau saya hitung-hitung saya nyampe sini sekitar jam 12 atau jam 1 menurut hitungan kepadatan lalu lintas. Tapi tadi berkat nawaitu pengen hadir ke majelis, niat untuk menyenangkan diri saya agar mendapatkan nur di majelis ini dan niat untuk mewujudkan hajat saudara-saudara saya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan sehingga tadi dikatwal sama patwal sampai di sini tidak keblasok. Kalau tidak dikawal sama patwal pasti saya udah keblasok. Kalau patwal saja mengawal di dunia menyebabkan kita tidak keblasok, kira-kira kalau dikawal sama Majelis Riyadhul Jannah ke akhirat keblasok atau tidak? Nah, insya Allah tidak akan keblasok. Tahu keblasok kan? Ini bahasa Solo sama Malang sama. Keblusuk kalau Malang ya. Kalau Solo keblasok gitu ya. Ya, ini pendengar mungkin ada orang Jawa Barat, ada yang di Hong Kong, mungkin ada yang di Korea, ada yang di Malaysia. Mana-mana mungkin keblasok nggak ngerti, tersesat. Ya, tersesat. Kalau bahasa Inggrisnya saya takut salah, mungkin lost gitu ya, kehilangan, hilang gitu ya. Pokoknya gitulah. Paham kan semuanya? Paham. Alhamdulillah nyampe di sini waktunya masih bisa duduk, masih bisa minum teh, masih bisa makan roti, masih bisa ngobrol-ngobrol, masih bisa dengarkan sambutan, masih dapat maulid Simtud Durar. Alhamdulillah berkahnya lengkap, tapi terus terang yang ikut majelis paling panjang seperti yang dikatakan Gus Rohim saya, sebab dari Solo sampai Malang udah ikut majelis. Innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal tergantung dari niatnya. Mari sekarang kita bersama-sama belajar. Nyantai saja, tidak usah tegang, yang mau selonjor silakan selonjor, yang nggak bisa selonjor ngapunten. Memang kondisinya seperti ini. Saya nggak bisa lihat yang di ujung belakang. Ibu-ibu barisan belakang ya. Jadi untuk ibu-ibu yang di belakang, terima kasih atas istiqomahnya di majelis ini. Insya Allah bisa terus istiqomah. Bukan cuman jenengan, tapi juga anak cucunya ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Sekarang kita belajar dari satu bab dulu, doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab mengajarkan kepada kita umatnya untuk membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan berkati pula kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Doa ini kalau kita terjemahkan dengan bahasa bebas, seakan-akan Nabi Muhammad SAW berbicara seperti ini. Ini Rajab, ayo kamu minta berkahnya Rajab. Ini Rajab, ayo minta berkahnya Rajab. Ini Sya'ban, ayo minta berkahnya Sya'ban. Minta berkahnya Sya'ban. Tuh Ramadan mau datang, minta disampaikan di Ramadan. Itu menunjukkan bulan Rajab dan bulan Sya'ban keberkahannya luar biasa. Di antara keberkahan bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban inilah lahir dua cucu Nabi Muhammad SAW yang mulia, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu.
Sayyidina Husain dan Sayyidina Ali Zainal Abidin, kedua-duanya lahir di bulan Sya'ban dan di permulaan Sya'ban. Sayyidina Husain lahir di 5 Sya'ban, Sayyidina Ali juga lahir di 5 Sya'ban. 5 Sya'ban barusan kita lewati. Saya niatkan majelis ini ulang tahunnya Sayyidina Husain dan Sayyidina Ali. Meskipun udah 2 hari yang lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah, lahir di bulan Sya'ban dan Rasul SAW menikah dengan Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha, putri Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban banyak sekali keberkahan. Kalau kita lihat cucu Nabi yang namanya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, kemudian cucu Nabi yang namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin yang dikenal As-Sajjad, mereka orang-orang yang mulia yang lahirnya di bulan Sya'ban ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan, sedikit kita mengenang Sayyidina Ali Zainal Abidin, sedikit kita mengenang Sayyidina Husain, sedikit kita mengenang Sayyidina Hasan. Dikatakan dalam berbagai riwayat, kesantunan Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhuma sulit ditandingi oleh manusia-manusia yang lain. Keduanya adalah cucu yang sangat dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusta seseorang yang mengaku cinta kepada seseorang kemudian tidak mencintai anaknya. Dusta kepada seseorang yang mengaku cinta kepada seseorang kemudian tidak mencintai cucunya. Karena itu dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW seringkali memeluk cucunya, yaitu Hasan dan Husain, dipeluk dengan pelukan yang erat. Kemudian Rasul bersabda, "Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya, maka cintailah orang yang mencintai keduanya." Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bahas nih doa Rasul yang satu ini. Allahumma, sungguh ya Allah, aku mencintai keduanya, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, maka cintailah orang yang mencintai keduanya. Ini merupakan satu wasilah yang luar biasa yang mungkin tidak direnungkan oleh banyak orang. Banyak orang pengen dekat sama Allah, banyak orang pengen mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, banyak orang yang pengen mendapatkan titel mahbub indallah, dicintai oleh Allah, banyak orang yang pengen mendapatkan rasa manisnya cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau dengan amal kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, zikir kita, yuk kita jujur, kita ukur. Zikir artinya ingat. Dalam berzikir kepada Allah, apakah kita ingat Allah? Mana yang lebih sering? Zikir sambil lalai atau zikir sambil ingat? Jawab jujur. Zikir sambil lalai. Istighfar sambil minta ampun atau istighfar sambil ngelamun? Istighfar sambil ngelamun. Makanya Sayyidah Ar-Rabi'ah radhiyallahu anha al-Adawiyah mengatakan, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kita ini butuh diistighfari. Kenapa? Ya istighfarnya ngelamun. Kadang istighfar sambil maksiat, ada lagi yang maksiat sambil istighfar. Lihat wanita yang cantik, matanya tetap melotot sambil mengucapkan astagfirullah. Lihat manusia yang membuka auratnya ditonton sambil mengucapkan astagfirullah. Sambil istighfar, ternyata maksiatnya pun berjalan. Istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Kalau model ibu-ibu, banyak yang seperti ini istighfarnya, menceritakan keburukan ibu-ibu yang lain atau manusia yang lain sembari mengucapkan astagfirullah, ibu fulanah itu ya kok bisa-bisanya ya, astagfirullah, ibu fulanah itu ya kok bisa-bisanya ya, astagfirullah, bapak fulan kok bisa-bisanya ya. Ngerasani gunjing orang lain, mukaddimahnya kalimat astagfirullah. Padahal dikatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina. Sesungguhnya bergunjing atau menggunjing atau ngerasani orang lain dosanya lebih berat daripada perbuatan zina. Padahal zina itu dosanya luar biasa. Bukan berarti boleh zina, bukan begitu. Untuk menggambarkan dosanya zina itu sangat besar, maka ghibah ini lebih besar. Makanya hati-hati terhadap ghibah. Dan tidak sedikit manusia yang ghibah mukaddimah kalimatnya ucapan astagfirullah.
Astagfirullah, kok bisa ya dia itu menyakiti hati saya, bisa-bisanya dia itu ya astagfirullah, kok menjelek-jelekan saya, bisa-bisanya dia itu ya berbuat seperti itu di depan orang banyak, bisa-bisanya, tapi pakai astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, salat, coba kita renungkan, salat kita, mulai dari caranya, adabnya, khusyuknya. Kira-kira sholat kita ini nilainya di atas 5 atau di bawah 5? Nilainya di bawah 5. Allah mewahyukan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kenakanlah pakaian terbaik kalian ketika setiap kali kalian sujud sholat. Mau di rumah, mau di masjid, mau di musola, dimanapun kita sholat, Allah perintahkan dengan kalimat perintah fi'il amar, khudhu, pakai, ambil pakaian terbaik kalian. Nyatanya kalau kita sholat, pakaian yang kita pakai seringkali pakaian sekenanya, pakaian seadanya. Tapi kalau pergi ke kantor, pakaian wajib ke kantor pasti dikenakan. Yang namanya linmas ke kantor, pakai pakaian linmas. Yang namanya Pak Lurah ke kantor, pakai pakaian Pak Lurah. Yang namanya pejabat pemerintah ke kantor, yang kalau diwajibkan berdasi, pakai dasi. Tetapi Allah mewajibkan yang ngantor, dalam arti wajib bukan wajibnya wajib, tapi wajib sebagai penyemangat, semangat. Artinya Allah sangat-sangat menganjurkan, khudhu, pakailah setiap kali mau ngantor sholat, setiap kali mau ke musola, setiap kali mau ke masjid, setiap kali mau sujud, pakailah pakaian yang terbaik. Nyatanya kita pakaian yang terbaik atau pakaian yang seadanya? Tolong dijawab jujur. Seadanya. Lebih hebat pakaian kita ke majelis ini ketimbang kalau sholat. Betul. Ini bagus, ke majelis kita pakaian yang mewah, yang bagus. Tapi kalau sholat harus lebih bagus. Betul. Ke pesta perkawinan pakai pakaian yang bagus. Tapi kalau ke majelis, ke sholat harus lebih bagus. Tapi nyatanya kita kalau sholat pakaiannya seadanya. Ibu-ibu bahkan rukuh itu, alhamdulillah itu pun kalau beli baru, belinya kalau bulan Ramadan. Jadi gantinya rukuh setahun sekali. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau mau mencapai kedekatan dengan Allah lewat amal soleh kita itu susah, berat. Kata Al-Habib Ali, jalan yang paling mudah tariqul mahabbah. Sahibul Maulid Simtudurar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, orang itu kalau mau dekat sama Allah, jalan yang paling gampang lewat jalan cinta. Lewat jalan cinta. Yang namanya orang kalau udah dicintai, yang mencintai itu kalau ngasih gak pakai ukuran. Pak, saya mau nanya, boleh gak? Ada karyawan hari Sabtu terima gajian, kerja 1 minggu digaji sesuai dengan UMR yang seharusnya. 1 hari dia dikasih ongkos gajiannya karena dia itu buruh bangunan, dikasih 50.000. Kerja 6 hari berarti dapat 300.000. Setiap Sabtu dia dikasih 300.000. Ini bosnya baik atau enggak baik? Baik kan? Setiap Sabtu dikasih 300.000, baik. Kebetulan saya datang ketemu si bos tadi. Saya enggak kerja sebagai buruh bangunan. Saya cuma ngomong, Masya Allah bos, Masya Allah, kamu baik bener sama karyawan kamu. Begitu saya ngomong seperti itu, si bos ini kemudian ngomong sama bendaharanya, tolong ambilkan uang 100 juta. Kenapa? Mau saya berikan Habib Novel yang satu ini. Saya nanya, karyawannya protes boleh enggak? Enggak boleh. Karyawannya protes, tuh bos, dia kan enggak kerja. Dia kan cuma ngomong. Bagus bos, kamu orang baik. Karyawan digaji tepat waktu, gajinya tidak dikurangi. Kamu bagus. Tugasnya si bos ini gaji karyawan, dijalankan, gajinya diberikan sesuai, bahkan mungkin lebih dari yang seharusnya. Kalau si bos cinta kepada saya, kemudian ngasih saya 100 juta, itu kan nasib baik saya. Paham maksudnya enggak? Dari apa saya dapat 100 juta? Apakah dari saya kerja kuli bangunan?
Bukan. Dari apa? Karena saya dicintai oleh si bos. Karena saya dicintai oleh si bos. Anak Anda tidak kerja. Anak Anda nyantai. Tapi jenengan kerja pagi, siang, sore, dan malam. Semua yang dapat diberikan kepada anak. Karena apa? Karena cinta. Seorang yang mencintai akan memberikan kepada yang dicintai tanpa ada rasa berat hati. Nih. Kalau hamba kepada sesama hamba, manusia kepada sesama manusia, karena satu kata cinta, ia akan memberikan yang terbaik kepada yang dicintainya dengan senang hati. Kira-kira bagaimana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian apa yang akan Allah berikan kepada manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini paham belum nih? Ini soalnya agak susah kalau nggak paham. Ngaji bareng ya, ngaji kita ya. Saya nggak mau ceramah. Saya cuma pengen ngobrol bareng. Boleh ya? Boleh. Kalau ceramah nanti seperti wah. Khotbah Jumat. Nah, itu hari Jumat. Ini hari Sabtu malam Ahad. Kita akan nyantai belajar. Karena cinta, orang itu bisa mendapatkan sesuatu di luar usahanya. Betul? Anak mendapatkan mobil karena bapaknya cinta. Padahal anak tidak bekerja. Anak tidak punya uang. Itulah yang disebut babul fadl. Pintu kemurahan. Siapa yang dicintai oleh Allah, naik pangkatnya, naik derajatnya. Berkat apa? Berkat kemurahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi SAW bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Bayangkan amalnya mungkin gak sama, tapi karena cinta tiba-tiba dikumpulkan derajatnya di tempat yang sama bersama orang-orang yang ia cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, untuk mendapatkan cintanya Allah ini sungguh mudah buat kita semua. Karena alhamdulillah Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sayangi, Nabi yang penuh rahmah, Nabi yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Wujud kasih sayang Allah bagi alam semesta. Rasul telah memikirkan, Rasul telah merencanakan, maka Rasul memberikan kemudahan bagi umat-umat Rasulullah SAW sampai akhir zaman yang pengen mendapatkan derajat mahabbah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah, maka Rasul telah memberikan jalur khusus, Rasul telah memberikan jalan khusus, yaitu jalannya lewat doanya Nabi Muhammad SAW, di mana Rasul telah mendoakan, Allahumma ya Allah, cintailah orang yang mencintai kedua cucuku ini. Hadirin, doa Rasul pasti diterima, doa Rasul pasti kabul, doa Rasul pasti didengar Allah Ta'ala, doa Rasul tidak mungkin ditolak Allah. Dan doa ini berlaku bukan untuk sahabat saja, berlaku bukan untuk tabi'in saja, doa ini berlaku sampai kapanpun juga. Siapapun yang bisa mencintai Sayyiduna Hasan dan Husain, maka kedua orang yang mencintai kedua orang ini saat itu juga mendapatkan doanya Nabi, sehingga saat itu juga makamnya naik menjadi mahbub indallah. Paham atau enggak paham? Ini kok semua domblong begini. Ini kira-kira ini tenangnya tenang ngantuk, tenang paham, atau tenang bingung ini? Bingung? Apa yang dibingungkan? Saya mau nanya, ini tenangnya tenang bingung, enggak paham, atau tenang bahagia, atau tenang apa ini? Kenapa bahagia? Atau ini tenangnya karena saya ceramahnya nggak mandek-mandek kemudian terus ngantuk semua gitu. Katar ngomong terus. Saya ini belum ceramah, ini baru pemanasan. Ya kalau namanya pemanasan kan harus begitu, biar badannya panas kemeringet gitu ya. Nafasnya nanti biar lega dulu baru ngomongnya yang enak. Tapi coba dilihat, ini satu hal yang satu ini pernah direnungkan enggak ini?
Mungkin sering kan disampaikan sama para kiai, sama para habaib, cintai anak cucu Nabi, nanti dapat derajat yang tinggi. Mungkin kita dengar cuman begitu ya. Nah terus gimana dapat caranya dapat derajat tinggi itu bagaimana? Ini bukan dibuat-buat. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang anti habaib, kelompok-kelompok anti anak cucu Nabi, itu kelompok-kelompok aneh. Akhir zaman ini ada nih kelompok-kelompok yang anti habaib. Jangan ikut habaib, bahkan sekarang menjalar kelompok-kelompok anti kiai. Jangan ikut para kiai, jangan ikut kiai, jangan ikut habaib, ikuti Al-Quran dan Sunnah. Kelompok-kelompok seperti ini bahaya. Kenapa? Karena kelompok ini menjauhkan umat dari para kiai, menjauhkan umat dari habaib. Umat disuruh langsung pegang Al-Quran, umat disuruh langsung pegang As-Sunnah, tapi lewat yang dia bicarakan, lewat guru-gurunya, lewat tokoh-tokohnya, sehingga umat akan disesatkan dari jalan yang lurus. Karena jalan lurus adalah jalannya Ahlul Bait, jalannya sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya salafus saleh, dan jalan mereka semua diwarisi oleh para habaib, diwarisi oleh para kiai, diwarisi oleh para ulama. Sehingga kalau umat tidak dididik untuk mencintai para ulama, tidak dididik mencintai para kiai, tidak dididik mencintai anak cucu Nabi Muhammad SAW, maka umat akan jauh dari doanya Rasulullah SAW, yaitu ya Allah cintailah orang yang mencintai keduanya, sehingga akan jauh dari derajat mahbubah indallah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur amal soleh kita sehebat apapun, untuk bisa menyenangkan Allah, membuat Allah bahagia, membuat Allah cinta, itu tidak mudah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sering ada orang yang jatuh cinta kepada kita, berbuat sebaik apapun, berbuat sehebat apapun, tapi tidak membuat cinta kita kepadanya. Bahkan kita mengatakan biasa-biasa saja, karena cinta adalah urusan hati. Lalu bagaimana dengan Allah agar Allah cinta kepada kita? Tidak mudah hadirin, tapi untung Nabi Muhammad SAW telah memberikan jalannya. Jalannya bagaimana? Cintai kedua cucuku ini, maka kalian dicintai Allah berkat doaku. Jadi wasilahnya, perantaranya adalah cinta kita. Berkat cinta kita, kita dapat wasilah yang utama, yaitu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas enggak nih sampai di sini? Jelas ya? Nah, ini baru permulaan. Baru permulaan. Kalau mencintai seseorang harus juga mencintai anaknya. Makanya Rasul mendoakan, ya Allah aku mencintai keduanya. Yang ngaku cinta Nabi harus cinta Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Yang ngaku cinta Hasan dan Husain harus cinta anak keturunan Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajmain. Yang ngaku cinta kepada Hasan dan Husain harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Sayyidina Hasan dan Husain, yaitu mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in, mencintai ummahatul mukminin. Sehingga dusta orang yang ngaku cinta kepada Sayyidina Hasan, ngaku cinta kepada Sayyidina Husain, kalau sampai di hatinya ada kebencian kepada satu istri Rasul, ada kebencian kepada satu sahabat Rasul, ada kebencian pada satu tabi'in, maka orang itu dusta. Kenapa? Karena pecinta yang sejati akan mencintai siapapun yang dicintai oleh kekasihnya. Biar jelas dulu nih, ini mizannya Ahlus Sunnah wal Jamaah begini. Jelas, tegas, gak kanan gak kiri, lempeng. Nih begini. Paham? Paham. Saya nggak mau ngomongkan yang A, B, C. Saya cuma mau menjelaskan yang namanya mencintai Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma harus cinta kepada kakeknya, harus cinta kepada neneknya, harus cinta pada ummahatul mukminin, harus cinta pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, harus cinta kepada tabi'in, dan cinta pada anak keturunannya. Nah kalau sekarang ada golongan yang nggak cinta sama anak turunan Nabi, kan aneh ya. Alkisah. Ada Mas Tono jatuh cinta sama Mbak Tini. Kalau ada kesamaan nama itu bukan rekayasa ya. Kebetulan belaka, itu sebuah kebetulan. Mas Tono jatuh cinta dengan Mbak Tini. Kebetulan nih Mas Tono pergi ke pasar, ketemu sama Jeng Nia. Kebetulan Jeng Nia ini pembantunya Mbak Tini. Jeng Nia ini pembantunya Mbak
Mbak Tini. Di situ banyak pembantu, tetapi di pasar ketika Mas Tono ketemu dengan pembantunya Mbak Tini yang namanya Jeng Nia, hati Mas Tono itu kok berubah tiba-tiba. Jeng Nia, pembantunya kekasihku. Maka ketika ngobrol dengan Jeng Nia nih, sang pembantunya Mbak Tini, Mas Tono itu merasakan suasana hati yang sedikit berbeda dibanding berbicara yang lain. Kenapa? Ini pembantu dari orang yang kucintai. Betul? Rupanya Mbak Tini punya kucing, namanya siapa? Si Belang. Mbak Tini punya kucing, kucingnya namanya Si Belang. Si Belang ini ternyata lagi digendong sama Jeng Nia, diajak ke pasar. Lah ketika Mas Tono lihat kucingnya Mbak Tini yang namanya Si Belang, maka Mas Tono itu tadinya nggak ngerti kalau itu kucingnya Mbak Tini. Paham? Jeng Nia ngomong begini, Mas Tono, ini loh kucingnya Mbak Tini, namanya Si Belang. Namanya Si Belang karena kulitnya blonteng. Masa blontang-blontang. Akhirnya nih Mas Tono ngomong begini, boleh saya pinjem kucingnya sebentar? Silahkan. Mas Tono gendong kucingnya Mbak Tini yang namanya Si Belang. Dia pun ciumi, oh Belang. Oh Belang, dibelai-belai. Oh Belang, dipeluk. Itu kira-kira meluknya, belainya karena kucingnya atau karena Tininya? Karena Tini, karena cintanya kepada Tini, kucingnya dipeluk. Karena cintanya kepada Tini, kucingnya dibelai-belai. Karena cintanya kepada Tini, nama Si Belang dihafalkan. Ketemu orang dia ngomong, wah saya kemarin ketemu sama Si Belang. Siapa Si Belang? Kucingnya Tini. Teman-temannya ngomong, masalah kucingnya Tini aja kok kamu obrolkan seperti itu. Oh ini kucing bukan sembarang kucing. Ini kucingnya orang yang kucinta. Betul tak betul? Ini baru namanya pecinta. Ini baru namanya pecinta. Ini ngakunya cinta Nabi Muhammad SAW. Ngakunya cinta Rasulullah SAW. Ngakunya cinta Rasulullah. Kok sama cucu Nabi nggak cinta, kan aneh. Lah kalau Tono saja cinta sama kucingnya Tini, lah ini umat Islam ngaku cinta sama Nabi, sama darah dagingnya Nabi nggak cinta. Berarti ini umat Islam yang cintanya palsu kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup jelas? Loh ini akidah. Nanti dulu nih baru mukaddimah, nih mau selesai jam berapa nih, repot saya nih. Gus Rahim tadi bilang katanya tidak dibatasi waktunya, sekarang saya udah ngomongnya 45 menit. Tadi saya ngomong jam 11 lewat 10, sekarang jam 11 lewat 55. Berarti kan saya ngomong sekitar 45 menit. Terasa enggak? Enggak, buat jenengan. Buat saya ini sorot lampu padang gitu ya. Kemudian teriak-teriak, alhamdulillah hawa dinginnya Malang udah tersingkirkan. Sekarang udah sumuk kepanasan, jadi sebentar lagi harus didinginkan lagi, artinya 5 menit lagi ceramahnya selesai. Gimana? 5 menit atau 10 menit? Lanjut. 5 menit boleh, 10 menit boleh gitu. 7. Coba nanya sama Habib Hasan yang di pojok sana lagi streaming audio. Gimana Habib Hasan? 5 menit atau 10 menit? Itu kira-kira audiennya bisa didengar, dilihat nggak berapa view? Gak kelihatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah punya www.aswaja.com. Ini apa namanya, suatu situs di internet di dunia maya yang mengumpulkan gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan teman-teman kita udah ngumpul satu barisan. Dan insya Allah nanti bisa semakin maju dan semakin bagus. Pokoknya judulnya sekali cinta tahlil sampai mati cinta tahlil. Sekali cinta maulid sampai mati cinta maulid. Sekali cinta ahlul bait sampai mati cinta ahlul bait. Sekali cinta sahabat sampai mati cinta sahabat. Sekali cinta kiai sampai mati cinta kiai. Sekali cinta ulama sampai mati cinta ulama. Sekali cinta yasinan sampai mati cinta yasinan. Sekali cinta ziarah kubur aulia sampai mati cinta ziarah kubur aulia. Walaupun ada yang ngomong A, B, C, D, emangnya gua pikirin. Gitu aja kok. Dah, ya sekarang kita lanjutkan belajarnya. Hadirin,
Yang di belakang saya ini banyak kiai, banyak ulama. Ngapunten, saya harus jelaskan seperti ini. Semoga saya dapat tambahan ilmu, jenengan juga dapat tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ini akhirnya Tono tadi ketemu sama Tini. Tono ketemu sama Tini. Kita nggak bisa ya bandingkan Rasulullah SAW dengan kisah Tono Tini, nggak bisa. Ini cuma untuk pendekatan saja, untuk pendekatan. Tono ketemu sama Tini, Mas Tono bilang begini, Tini, ibu-ibu, ini kelihatannya mau hujan ya? Iya, kelihatannya mau hujan. Kira-kira hujan memisahkan kita atau tetap mempersatukan kita ini? Kalau Riyadul Jannah kalah sama hujan itu berarti Riyadul Jannah palsu. Saya udah buktikan Riyadul Jannah yang asli di alun-alun Malang pada putaran pertama 40 hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Di putaran pertama tersebut hujan mengguyur dengan deras, tetapi tidak ada satupun yang bergeming. Ada yang pakai jas hujan, ada yang pakai mantel, ada yang pakai payung, ada yang pakai langit sebagai payungnya. Artinya, hujanan raja di masalah. Semoga hujannya menjadi penghapus dosa dan pendingin dari siksa api neraka. Amin Allahumma. Amin. Yang repot yang nyuting. Nih kalau yang nyuting kena hujan kameranya gimana? Boleh pindah nanti ya, silahkan. Nanti. Ini coba kita baca doa dulu ya. Ya insya Allah doanya kabul. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau turun hujannya, kalau mau terus sebentar saja, kalau rintik-rintik lama enggak apa-apa, biar enggak ke semua. Kalau minta sama Allah yang alam begitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Tini ketemu sama Mas Tono. Nah, Mas Tono kemudian cerita, Tin, aku kemarin ketemu sama Jeng Nia. Kan punya bahan ngobrol. Tin, kamu punya kucing namanya si Belang ya. Punya bahan ngobrol. Nah pasti tuh Mbak Tini senang nyambung. Apa yang menyambungkan obrolannya? Kucing dan sang pembantu. Nah begitu pula nanti kita dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang akan menyambungkan kita kepada Rasulullah SAW? Kita harus punya sesuatu yang bisa nyambungkan. Kalau kita ini kenal dengan anak cucu Rasulullah SAW, kenal dengan para kiai, dengan para ulama, maka itu bisa menyambungkan. Yang mana para kiai, ulama, warathatul anbiya, para pecinta, para aulia, wassolihin, masuk dalam kelompok mereka. Kalau kita ini punya hubungan dengan mereka semua, maka kita akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini cukup jelas? Dah, itu tadi kan judulnya Muqaddimah, karena di bulan Sya'ban lahir Sayyidina Husain. Jelas ya? Sekarang kita akan bahas bulan Sya'ban. Gus Rahim ngapunten. Ini waktunya sampai jam berapa benar ini? Sampai subuh. Ini Beb Hasan tanggung jawab ini Beb Hasan. Mas Sang Aji ada di sana itu. Aji, teman saya itu yang buat website di sana. Dari Jakarta jauh-jauh ke Malang ini. Alhamdulillah. Hadirin, nih berkat teman-teman kita punya majelis nih didengar sampai di luar negeri. Ini berkat teman-teman yang punya kemampuan di IT. Dahulu Rasulullah SAW juga punya sahabat tuh macam-macam. Ya, ada sahabat yang bagian ngajar, ada sahabat bagian nyapu. Yang bagian nyapu ini derajatnya nggak kalah besar dengan yang bagian ngajar. Saya mau nanya sama ibu-ibu dan hadirin semuanya, kapan terakhir kali nyapu masjid? Mungkin gak terpikirkan, kapan terakhir kali ngepel masjid? Kapan terakhir kali ngosek toiletnya masjid? Mungkin gak dipikirkan. Coba kalau kita tengok perjalanan para sahabat, Rasul SAW itu punya seorang sahabiyah, sahabat perempuan, yang mana sahabat perempuannya Rasulullah tiap hari nyapu masjid. Suatu hari Rasul kok lihat sahabiyah ini gak ada, maka Rasul bertanya, di mana wanita yang biasa nyapu masjid ini? Maka dijawab bahwasanya semalam telah meninggal dunia. Saat dijawab semalam telah meninggal dunia, Rasul minta ditunjukkan di mana makamnya. Setelah ditunjukkan makamnya di mana, Rasul pun ziarah ke makamnya dan mensolatkan jenazahnya hadaron di
di makam tersebut. Coba lihat, seorang penyapu masjid sampai-sampai disolatkan langsung jenazahnya oleh Rasulullah SAW. Bukan karena dia seorang pengajar, bukan karena dia seorang mujahid yang mengangkat senjata, tapi dia seorang wanita yang mengangkat sapunya untuk bersihkan masjid lantaran ta'zimnya kepada masjid dan lantaran khidmahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang khidmah kepada Nabi, nih jalarannya, ia pun dikenal oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nih sekarang kita akan belajar tentang bulan Sya'ban. Tentang bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini ada satu malam namanya malam nisfu Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban, malam 15. Entah ya, sebuah kebetulan atau apa hikmahnya yang tahu Allah dan Rasulnya serta para aulia wassolihin. Agama kita Islam ini sangat menghargai pertengahan bulan. Islam itu sangat menghargai pertengahan bulan. Coba perhatikan, setiap mau datang tanggal 15 setiap bulan pasti di situ disambut oleh Islam. Tanggal 15 Rajab disambut, Sya'ban disambut, Syawal disambut, Dzulqa'dah disambut, Dzulhijjah disambut. Yaitu dengan apa? Puasa. Puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam satu bulan, itu tanggal 13, 14 dan 15. 13, 14 dan 15. Entah, yang tahu hikmahnya hanya Allah dan Rasulnya. Kenapa dipilih nyambutnya itu kok nyambut pertengahan bulan 13, 14, 15. Nah, untuk nisfu Sya'ban malam 15 ini memang luar biasa, khusus sekali dimuliakan lebih dari malam yang lain. Mungkin ada kelompok-kelompok yang gak suka kita memuliakan malam nisfu Sya'ban, terserah. Tapi yang jelas Nabi Muhammad SAW di malam nisfu Sya'ban berdoa dengan doa yang luar biasa. Di riwayat yang lain bahkan Rasul ziarah ke pemakaman Baqi. Di situ Rasul angkat tangan, Rasul berdoa dengan doa yang luar biasa, dan Rasul menyatakan bahwasanya di malam ini Allah mengampuni umat Islam dosanya lebih banyak daripada jumlah kambing yang ada di suku Kaleb. Jumlah bulu kambing yang ada di suku Kaleb. Bisa kita bayangkan, kambing satu itu jumlah bulunya nggak bisa dihitung. Padahal suku Kaleb merupakan peternak kambing yang ada di sekitar kota Madinah. Di situ ada satu peternakan di suku Kaleb. Kambingnya banyaknya luar biasa. Dikatakan dosa-dosanya umat Islam akan diampuni sebanyak bulu domba yang ada di sana pada saat malam nisfu Sya'ban. Di situ juga dikatakan di malam nisfu Sya'ban saat pergantian amal. Mulai dicatat ajalnya, umurnya, rezekinya, bahagia atau sengsaranya itu di malam nisfu Sya'ban. Sehingga para ulama mengatakan siapa yang malam nisfu Sya'ban itu enggak minta doa panjang umur, biasanya umurnya enggak sampai setahun. Kalau enggak percaya silahkan buktikan. Boleh praktekkan, nanti malam nisfu Sya'ban enggak usah minta panjang umur, insya Allah jenengan enggak sampai setahun berangkat. Mau kan berangkat duluan? Enggak mau. Katanya penasaran sama surga. Penasaran enggak sama surga? Penasaran enggak sama nikmat kubur? Kalau penasaran kan lebih cepat lebih baik. Gimana? Kira-kira pengen cepat nyusul atau belakangan saja? Kenapa belakangan? Belum nikah. Jangan khawatir, nikah dengan wanita di dunia ini niat bagus, niat nikah. Tapi setelah pernikahan banyak kendala, banyak masalah. Betul atau betul? Tadi jangan dikatakan belum nikah sebagai alasan takut meninggal dunia. Yang belum nikah meninggal dunia dinikahkan dengan bidadari surga. Pilih mana? Bidadari atau mbak dari? Yang mana yang dipilih? Kalau kita itu takut meninggal, jangan alasannya belum menikah. Takut meninggal karena amal belum cukup. Karena dosa kita masih banyak. Sadar seperti itu. Nah, kalau kita udah sadar seperti itu, Allah siapkan malam-malam khusus. Bagaimana dikatakan Gus Rahim tadi.
Allah siapkan bulan-bulan khusus. Allah siapkan hari-hari khusus yang fungsinya untuk penghapusan dosa-dosa. Kita dikasih sama Allah hari Jum'ah. Dari satu Jumat ke Jumat yang lain, mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Kama qala sallallahu. Jumat yang satu ke Jumat yang lain menghapuskan dosa-dosa di antara dua Jumat tersebut selama hamba Allah itu mau meninggalkan dosa-dosa yang besar. Artinya kalau kemarin kita udah ikut sholat Jumat, Jumat sebelumnya kita ikut sholat Jumat, dosa kita 1 minggu udah dihapus sama Allah. Sehingga orang yang rajin ikut sholat Jumat, insya Allah dosa-dosanya udah bersih, gak punya dosa. Kalau rajin ikut sholat Jumat, ada yang amalan-amalan menghapus dosa selama 1 tahun. Sholat Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha. Siapa yang sholat Aidain, Idul Fitri, dosa 1 tahun dihapus. Idul Adha, dosa 1 tahun dihapus. Orang yang pergi haji, dosanya sepanjang hidupnya sebelum haji dihapus semuanya. Sehingga dikatakan oleh Imam Ghazali, disebutkan dalam riwayat di kitab Ihya Ulumuddin, minal kabair, termasuk sebuah dosa yang sangat besar. Orang yang wukuf di Arafah kemudian dia tidak yakin dosanya diampuni oleh Allah. Wukuf di Arafah kok nggak yakin dosanya diampuni Allah, ini dosanya luar biasa. Termasuk untuk kita juga yang nggak haji. Kalau ada orang pergi haji, kita mengatakan hajinya palsu, itu cuma untuk cari ketenaran. Kita ngomong seperti itu su'dzon. Maka kita termasuk orang yang sangat berdosa. Sebab udah dijanjikan siapa yang bisa wukuf di Arafah pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang pulang haji, kita yakin seburuk apapun orang itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap kita kepada muslim yang lain. Masalah yang haji, dia harus introspeksi diri. Kalau udah yakin diampuni Allah, ya dijaga jangan sampai berbuat dosa-dosa yang berkelanjutan. Ada itu. Nah, kemudian malam nisfu Sa'ban, di situ Allah akan mengampuni dosa-dosa kita setahun. Makanya di setiap malam nisfu Sa'ban, ulama mengajak kita bangun malam semuanya, tidak tidur, sholat, zikir, doa. Kenapa? Karena Allah menawarkan siapa yang butuh ampunan, siapa yang butuh rezeki. Karena itu siapa yang pengen rezekinya setahun itu dibuka sama Allah, malam nisfu Sa'ban minta agar rezekinya digerojok, diberi yang kemudah, diberi yang barokah, diberi yang melimpah ruah, datang dari segala arah. Minta betul-betul di malam nisfu Sa'ban. Datangnya cuman setahun sekali. Datangnya cuman setahun sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nih kita masih bahas tentang keistimewaan malam nisfu Sa'ban. Dikit-dikit aja dulu. Saya mau ceramah babnya bukan ini nanti. Bab ceramah saya, ini kewajiban saya tunaikan dulu. Ini menunaikan kewajiban karena kita di bulan Sya'ban. Kemudian di malam nisfu Sa'ban tadi jangan lupa minta dihindarkan dari bala. Siapa yang enggak doa minta dihindarkan dari bala di malam nisfu Sa'ban, maka hidupnya setahun ya semoga enggak terjadi. Biasanya akan dapat balak demi balak demi balak demi balak. Karena perlindungan balak itu utamanya minta di malam nisfu Sya'ban. Karena itu jalankan sholat malam nisfu Sya'ban, baca doa malam nisfu Sya'ban. Kalau ada yang bilang bid'ah, gak ada tuntunannya, jawabannya cukup sederhana. Dalil untuk doa malam nisfu Sya'ban adalah wahyu Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku jawab, aku penuhi doamu itu. Mau doanya pada malam nisfu Sya'ban, mau doanya pada malam Jumat, mau doanya pada malam Rebo, pada hari apapun, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, ini sekarang dapat rahmat gak kira-kira ini? Ini kira-kira hujannya rahmat atau enggak rahmat? Nah, kalau hujannya rahmat, kenapa lari dari rahmat? Ini saya hujan-hujanan ini. Jadi saya nggak mundur ke belakang, saya sengaja maju di depan nih, biar kehujanan. Iya, Anda kehujanan, saya juga kehujanan. Jangan khawatir, Gus Rohim jangan. Cukup saya mewakili Anda semua yang nggak kehujanan. Iya, jadi hadirin dimuliakan Allah, kalau ada hujan begini ini rahmatu
Turun insya Allah, bukan sebagai tanda bala, sebagai tanda rahmat. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjutkan dikit tentang kemuliaan bulan Sya'ban. Kalau udah masuk malam nisfu Sya'ban, di situ para aulia wassolihin mereka berdoa bukan cuma untuk dirinya sendiri. Mereka berdoa untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini yang pengen saya bahas sedikit saja tambahan, penting mumpung saya ingat. Bapak, Ibu kalau pergi ke pengajian manapun, ke majelis manapun, ketemu ulama manapun, ziarah kemanapun, jangan datang sendiri. Yang dimaksud jangan datang sendiri, walaupun sendiri, datangnya jangan sendiri. Banyak orang yang datang berjamaah, tapi datangnya sendiri. Ada orang yang datangnya sendiri, tapi datangnya berjamaah. Yang dimaksud bagaimana? Datang kemanapun, bawa istri kita dalam hati. Datang kemanapun, bawa suami kita dalam hati. Datang kemanapun, bawa anak cucu kita dalam hati. Datang kemanapun, bawa orang tua kita di dalam hati. Datang kemanapun, bawa sahabat-sahabat kita di dalam hati. Seperti baginda Muhammad SAW ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Nabi Muhammad SAW diberi ucapan langsung oleh Allah dengan kedekatan yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Di situ Allah mengucapkan, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Rasul udah cukup bahagia? Allah mengatakan salam sejahtera, rahmat, berkah-berkah Allah untukmu wahai Nabi. Apakah Rasul udah cukup bahagia? Rasul menyambung, Rasul ingat beliau selalu membawa umatnya, beliau selalu membawa keluarganya, beliau selalu membawa sahabatnya, beliau selalu membawa orang-orang yang akan datang sampai hari kiamat. Makanya beliau menyambung salamnya Allah dengan ucapan Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Disambungkan, Allah mengucapkan selamat, rahmat, berkah. Rasul nggak mau yang dapat dirinya sendiri. Semua ada dalam ingatan Rasul, sahabatnya, keluarganya, keturunannya, pengikutnya, umatnya, semua ada dalam hatinya. Maka Rasul pun sampaikan kepada Allah, ya Allah, ini juga yang bersama kami. Ya Allah, juga hamba-hamba Allah yang soleh dimanapun mereka berada, termasuk diantaranya para anbiya wal mursalin selain Rasulullah SAW. Para anbiya wal mursalin, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, semua anbiya wal mursalin di malam itu mendapatkan karunia yang besar dari Allah berkat ucapan Rasul Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Rasul mengingat rekan-rekan beliau, leluhur beliau, para anbiya wal mursalin diikutkan oleh Rasul, dimintakan salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau kita hadir di majelis, hadir di tempat yang mulia, bawa keluarga kita, bawa keturunan kita sampai hari kiamat, anak cucu yang bakal terlahirkan, bawa semua teman-teman kita, bawa semua orang yang berbuat baik kepada kita agar mendapatkan keberkahan dari majelis. Itulah hatinya Rasul, itulah hatinya anbiya, itulah hatinya aulia wassalihin. Masih ingat kisah yang saya sampaikan dahulu, bagaimana orang-orang terdahulu tidak melupakan orang-orang yang mencintainya, selalu kemanapun dibawa, termasuk diantaranya Al-Imam Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, Sohibul Maulid Simtud Durar. Beliau setiap malam melaksanakan apa yang disampaikan Gus Rohim tadi. Kalau ada orang yang membenci kita, jangan balas dengan kebencian. Kalau ada orang yang zahirnya berbuat buruk, prasangka baiklah, jangan berprasangka buruk. Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi tiap malam mau tidur angkat tangan mendoakan semua orang yang memusuhinya, disebutkan namanya satu demi satu. Ya Allah, muliakan fulan dan keluarganya, ampuni, beri rahmat, beri rezeki, didoakan lengkap dengan doa selengkap-lengkapnya, namanya disebutkan tiap hari. Akhirnya istrinya cemburu, istrinya Habib Ali cemburu. Kenapa cemburu? Saya kok gak pernah disebut. Bu,
Ibu jangan mudah-mudah cemburu ya Bu ya. Tapi kalau ini cemburu yang baik. Tapi cemburu yang baik itu nggak diikuti kemarahan. Kalau cemburu sama marah itu namanya bukan cemburu tapi sakit hati. Kalau sakit hati itu berarti hatinya sakit. Kalau hatinya sakit berarti tidak baik. Orang yang cemburu itu penuh cinta. Kalau cinta itu sayang. Kalau sayang tidak sakit hati, seperti istrinya Habib Ali, karena cinta pada suami, karena sayang pada suami, ya dia merasa cemburu. Cemburu kenapa? Kok suamiku tiap hari musuhnya saja didoakan, disebut namanya. Lah saya istrinya kok nggak pernah disebut nama saya? Kok nggak pernah nama saya itu didoakan secara khusus disebut, kok nggak pernah begitu? Maka saat itulah sang istri berkata, wahai suamiku, kenapa engkau mendoakan musuh-musuhmu dan orang lain? Engkau sebut namanya satu persatu, sedangkan aku istrimu yang engkau cintai, kok gak pernah engkau sebut namaku? Maka Habib Ali tersenyum dan berkata, setiap kali aku menyebut seseorang, terlebih dahulu telah kusebut namamu dalam hatiku. So sweet ya Habib Ali ya, so romantis. Enggak seperti orang-orang yang kadang nyebut nama istrinya bukan karena pengen mendoakan, takut kalau nggak disebut nanti istrinya marah. Jadi bukan lillahi ta'ala, tapi mergo karena takut pada istri, gak enak sama istri. Habib Ali nggak ikhlas lillahi ta'ala. Doa yang disembunyikan justru mustajab. Doakan saudaramu bizahril ghaib, tanpa sepengetahuannya. Dia nggak ngerti kalau didoakan. Kalau istrinya nggak nanya, istrinya nggak maksa, nggak mungkin dikasih tahu. Tapi karena istrinya cemburu dan nanya, kenapa saya nggak didoakan? Habib Ali baru menjelaskan, engkau selalu kudoakan dalam hatiku, karena dirimu udah ada dalam jiwaku. Dimanapun aku berada, engkau selalu bersamaku. Sementara kalau kita dimanapun kita berada, bahkan di depan istri kita, istri pun tidak ada. Ya Bu, gitu Bu. Ini wali, aulia. Aulia itu dia menampung, hatinya menampung semua pengikutnya. Hatinya menampung semua yang mencintainya. Makanya siapa yang menyebut ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau hadir. Siapa yang menyebut ya Habibana Ali Syekh Lillah, beliau hadir. Siapa yang menyebut ya Abdurrahman As-Segaf Syekh Lillah, beliau hadir. Karena siapapun yang mencintainya ada dalam hatinya. Dan hati beliau-beliau itu di alam sana terhubung dengan majelis kita ini, seperti terhubungnya teman-teman kita di rumah lewat streaming audio berkat internet yang ada di belahan bumi manapun bisa mendengar. Maka aulia di belahan bumi atau akhirat manapun juga mendengar panggilan kita dari tempat ini. Ini jelas atau enggak jelas? Nah, ini saya mau motret Anda semua, boleh? Saya mau tunjukkan sama teman-teman. Ini loh yang namanya pecinta majelis. Hujan gak bubar. Karena pengajian dimanapun kalau hujan, bubar. Nah, ini coba saya potret. Action dulu, kamera. Ya Gus Wahib. Ya modelnya Habib Novel ya begini nih. Mau begini, gak mau ya biar karepmu. Itu aja kok. Repot. Mau marah boleh, mau seneng juga boleh. Gitu aja kok repot. Yang penting saya seneng, Anda seneng. Yang nggak seneng nggak jadi masalah. Gitu aja kok repot. Mau dicaci boleh, dimaki juga boleh. Dipuji nggak jadi masalah. Yang muji besok bisa memaki, yang memaki besok bisa memuji. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kameramennya keren tuh, pakai payung tuh. Kameranya dipayungin, kelihatannya payungnya buat kameranya sama buat yang megang kamera besar yang buat megang kamera. Makasih itu hujan-hujan kerja ya. Alhamdulillah. Hadirin dimuliakan Allah. Ini sekarang jam 12:30. Tadi terakhir ngomong jam 12 kurang 5 menit. Betul. Sekarang udah jam 12 lewat 23 menit kalau nggak salah. Coba dicek. 22:23, betul kan? Ya. Hadirin, gimana ini? Mau dilanjutkan? Saya udah ceramah belum? Dari tadi ngapain? Repot ini.
kadung basah, nyebur sekalian. Saya juga basah ini. Kalau ngomong basah saya juga basah. Emang sengaja saya pengen dapat rahmat, pengen hujan-hujan. Udah lama nggak hujan-hujan. Ya, kalau hujan-hujan di Solo nanti ditiru anak saya. Ini mumpung anak saya di dalam sana nggak kelihatan nih kalau abuyanya lagi hujan-hujan tuh ya. Anak saya itu kalau pas Riyadul Jannah kok kebetulan pengen ikut terus ya, namanya kebetulan Ahmad Anis gitu ya. Jadi kalau masyhad saya Habib Anis tuh ikut sama saya gitu. Husnudzonnya begitu masyhadnya itu ya. Pergi ditemenin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikit nih, tambahan lagi. Ini saya ngomong nggak pakai mikir apa yang keluar. Jadi ya kalau ceramahnya loncat-loncat ya nggak jadi masalah. Gitu aja kok. Repot. Suka boleh, nggak suka juga boleh. Nah, Riyadul Jannah kan begitu. Mau suka boleh, nggak suka boleh. Yang penting Rasul suka. Begitu SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sampai di mana tadi ceramahnya? Tuh, coba tuh yang diinget cuma Tono sama Tini. Kemanapun para aulia wassolihin pergi, maka umatnya, pecintanya, pengikutnya, semua ada dalam hatinya. Contohnya Habib Ali tadi, istrinya cemburu karena Habib Ali mendoakan yang lain lebih dari yang ditunjukkan kepada keluarganya. Maka di situ Habib Ali mengatakan, kamu sudah ada dalam hatiku, apapun yang kudoakan engkau sudah tersebutkan, meskipun tidak disebutkan dengan lisan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dilakukan oleh ayahanda dari Imam Ghazali rahimahullah. Ayahanda dari Imam Ghazali, kemanapun beliau itu berkunjung ke para aulia wassalihin, ke majlis-majlis ilmu, selalu beliau berkata, ya Allah, karuniailah aku seorang putra yang seperti orang soleh tersebut. Karunialah aku keturunan seperti orang soleh tersebut. Kemanapun pergi, dibawa itu anak keturunannya meskipun belumlah lahir. Maka berkat doa-doa dari sang ayah ini di berbagai majelis, lahirlah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lahirlah Imam Ghazali berkat orang tuanya. Karena itu kalau Anda, saya, kita hadir di majelis seperti ini, bayangkan anak cucu kita, doakan anak cucu kita. Semuanya kita doakan, semoga yang ada di sulbi kita, karena di sulbi para pria ini tersimpan bakal-bakal calon-calon manusia. Semuanya ada di sini. Nah ini kalau nggak kita doakan, nggak kita niatkan, maka ya nggak dapat barokahnya. Tapi kalau kita doakan, kita niatkan, dapat barokahnya. Karena itu hadirin, kalau pengen anak turunnya jadi wali, kalau pengen istrinya jadi orang yang solihah, kalau pengen suaminya jadi orang yang soleh, kemanapun pergi dibawa dalam hati, bukan di ucapan, bukan dibentuk pakaian, bukan, tapi fil qalb, ada dalam hati. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nisfu Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban masuk Ramadan. Peringatan penting buat yang lagi punya hutang kepada Allah, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, tolong hutangnya segera dilunasi. Khususnya ibu-ibu ya, biasanya ibu-ibu masih punya hutang. Hutangnya tolong segera dilunasi, hutang puasanya. Sebentar lagi mau masuk bulan suci Ramadan, jangan sampai masih punya hutang, selesaikan hutangnya. Nah, di bulan suci Ramadan ada banyak hal. Satu hal yang pengen saya garis bawahi di malam hari ini, karena kalau mau nyampaikan semuanya nggak mungkin, para habaib, para kiai, para aulia, para ulama, nggak mungkin. Tapi sedikit ini semoga barokah. Bapak Ibu sekalian, ada satu kebiasaan di masyarakat kita sampai terkesan begini, Ramadan bulan tidur. Ramadan bulan tidur. Ini kalau terkesan begitu, betul atau enggak betul? Seharusnya enggak betul, tapi kenyataannya betul. Coba buktikan siang hari di masjid-masjid yang banyak orang rajin sholat atau orang rajin tidur. Kemudian pagi hari di rumah-rumah yang banyak orang rajin baca Al-Quran atau orang rajin tidur sampai siang. Tidur sampai siang. Kemudian nanti yang kedua, tidur ya. Ramadan bulan makan, itu lebih terkesan ketimbang Ramadan bulan puasa. Betul atau betul? Sehingga pengeluaran untuk makan di Ramadan setiap keluarga itu meningkat dibanding di luar bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu syahrul ju' wasyam,
Bulannya lapar, bulannya puasa, semestinya makan tuh kita kurangin. Tapi kalau Ramadan, makan ditambah, tidur ditambah. Kemudian pakai dalilnya Nabi SAW kan kurang ajar. Ngaku-ngaku pakai dalilnya Nabi. Nomus so'im ibadah, nomus so'im ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Tidurnya orang puasa, yang puasanya seperti sahabat. Tidurnya orang puasa, yang puasanya ibadah. Itu ibadah. Kalau tidurnya orang yang puasa, puasanya kurang ibadah, gak ibadah, tapi males. Nomus so'im al-malesin, malesun. Paham? Ya itu coba dipelajari asbabul wurud haditsnya. Kenapa muncul kalimat naumus shaim? Ibadah. Sahabatnya Nabi itu dikasih tahu sama Rasulullah SAW di bulan Ramadan yang ibadah sunnah pahalanya wajib. Siapa yang nggak mau 1 rupiah ditukar $1, mau nggak? 100 rupiah ditukar $100, mau nggak? 100.000 rupiah ditukar $100.000, mau nggak? Ini sunnah ditukar wajib pahalanya, mau nggak? Mau, makanya sahabat di Ramadan ibadah sunnah maksimal. Sunnah dijalankan. Ibadah wajib sama Allah kurusnya dinaikkan 70 kali lipat. 1 ibadah wajib pahalanya seperti 70 kewajiban yang lain di luar bulan Ramadan. Anda sholat subuh pahalanya seperti 70 kali sholat subuh. Yang umrah di bulan Ramadan umrah sunnah pahalanya seperti al-hajj al-wajib, seperti ibadah wajib haji. Umrah di Ramadan kal hajj. Umrah di bulan Ramadan seperti haji. Kenapa? Karena ibadah sunnah di Ramadan pahalanya seperti wajib. Lihat seperti itu ya sahabat pada semangat. Oh, ini bulan datangnya cuma setahun sekali, tahun depan belum tentu dapat. Ini masa-masa obral nih. Allah ngobrol pahala. Makanya sahabat pun ibadahnya beneran. Pagi ibadah, siang ibadah, sore ibadah, malam ibadah, pagi ibadah, siang ibadah, sore ibadah, malam ibadah. Rasul nggak tega. Kenapa Rasulullah nggak tega? Karena sahabat pada nggak tidur. Sholat, baca Al-Quran, zikir. Sholat, baca Al-Quran, zikir. Gak mau tidur sahabat. Kenapa gak mau tidur? Sayang ya Rasulullah, nanti kalau tidur kan kehilangan nilai ibadah. Waktunya buat ibadah kurang ya Rasulullah. Sayang ya Rasulullah, ini pahala besar lagi diobrol oleh Allah. Maka Rasul bersabda, naumus shaim ibadah. Jangan khawatir, kalian itu ahli ibadah. Jadi tidurnya orang yang berpuasa seperti itu ibadah. Nah makanya sahabat tidur sebentar untuk menambah kekuatan. Sahabat yang ahli ibadah, tidurnya aja sebentar untuk nambah kekuatan. Lah kita yang gak ibadah, kemudian tidurnya molor. Dalil hadisnya, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Kurang ajar enggak kira-kira? Jadi mulai sekarang kita jujur saja. Males yai, males beb, ngantuk tidur. Jangan bilang mau ibadah. Ada yang jawab, Habib, kan lebih baik tidur daripada melihat yang haram. Kan lebih baik tidur daripada menggunjing orang. Kadang ini ulama, ustadz, juga ceramah begitu. Itu tidurnya orang yang puasa ibadah lebih baik daripada dia itu lihat yang haram. Lebih baik daripada dia mendengar yang haram. Lebih baik daripada dia itu menggunjingkan, berbicara yang haram. Ini salah. Jawaban yang benar, lebih baik melihat Al-Quran ketimbang terpejam matanya untuk tidur. Lebih baik mendengar Al-Quran ketimbang telinganya dibawa tidur. Lebih baik membaca Al-Quran ketimbang mulutnya dibawa oleh tidur. Jadi tidak ada judulnya, nggak ada judulnya. Tidur itu lebih baik di bulan Ramadan kalau alasannya al-malsu wal malsun. Cukup jelas? Para pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf saya teriak-teriak. Karena saya nggak teriak-teriak, ini jumlah umat kurang lebih sekitar 40-50 ribu orang ini mungkin. Iya, sekitar segitu. Nanti pada nggak dengar, soundnya bagus sih, soundnya bagus. Tapi kalau jam segini saya nggak teriak, nanti pada ngantuk. Dan dilihat saya teriak itu wajah saya nggak merengut, nggak cemberut. Betul kan? Ini teriak sambil senyum. Kenapa saya teriak sambil senyum?
Karena saya ingat-ingat ucapan guru saya, beliau pernah mengatakan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Matal mar'u ala ma'ash fi wa fi riwayat matal mar'u ala ma'ash alaih." Atau kama qala sallallahu. Seseorang akan meninggal dunia seperti cara hidupnya. Kalau hidupnya suka marah-marah, nanti meninggalnya waktu marah-marah. Jantung innalillah. Yang hidupnya suka merengut, cemberut, ngambek, meninggalnya ketika ngambek. Yang hidupnya suka menipu, meninggalnya ketika menipu. Yang hidupnya suka ngerampok, meninggalnya ditembak Pak polisi ketika merampok. Yang hidupnya mencuri, meninggalnya dipukulin masyarakat ketika mencuri. Yang hidupnya kebut-kebutan, meninggalnya delosor di tengah jalan, keplindes truk, kepalanya remuk. Na'udzubillah min dzalik wa nas'alallahal afiyah lana wa li auladina wa banatina wa azwajina wa ikhwatina wa ikhwanina wa ashabina wa jami'il muslimin ila yaumil qiyamah. Gitu. Hadirkan semuanya. Ini saya lagi ngamalkan tadi. Hadirkan semuanya. Nah, kalau pengen meninggal yang bagus, hidupnya harus bagus. Makanya saya tadi latihan senyum terus nih, senyum. Siapa tahu Israel datang dicabut kan enak lagi senyum. Kan enak. Kebetulan malaikat Israel alaihissalam datang lihat lagi senyum dicabut kan enak. Seperti almarhum Habib Anis. Saya waktu di kamar ICU saat ruhnya akan meninggalkan dunia ini, saya bilang ini beliau lagi tertawa. Padahal ada alat-alat yang besar di mulut beliau yang mulia. Alat-alat pernapasan, gak kelihatan sebetulnya. Karena setiap hari saya itu ngikutin majelisnya, jadi saya paham betul. Ini wajahnya lagi tertawa bukan tersenyum. Begitu dibuka alatnya ini tanpa diatur pakai tangan ya, yang ada wajahnya tertawa, bukan senyum tapi tertawa. Kenapa? Karena hidupnya murah senyum, hidupnya senyum dan buat orang tersenyum. Hasilnya meninggalnya juga tersenyum. Lah kalau hidup kita ini merengut dan buat orang merengut, cemberut buat orang cemberut, suka marah-marah dan suka marahin orang dan buat orang marah. Na'udzubillah min dzalik, meninggalnya juga seperti itu. Nah, hadirin dimuliakan Allah. Ini teriak-teriak, tidak pengen meninggalnya ketika teriak yang buruk, pengen meninggalnya ketika teriak, ketika ceramah. Karena itu saya minta sama Allah satu, makanya istri saya, anak keturunan saya itu kalau dengar ceramah saya ini mungkin takut. Saya itu minta sama Allah pengen meninggal di tengah ketika ceramah husnul khotimah. Pengennya begitu. Wah, Allah blek meninggal asik gitu. Lo meninggal harus direncanakan loh. Harus direncanakan. Iya, Anda merencanakan meninggalnya enggak? Belum ada rencana meninggal. Wow. Subhanallah, meninggal harus direncanakan. Saya mau meninggal seperti apa? Harus direncanakan. Para aulia wasolin itu merencanakan pengen meninggalnya seperti apa. Pengen meninggal sujud. Ada yang pengen meninggal ruko. Rencana, masalah takdir hanya Allah yang tahu. Tapi innamal a'malu niatnya dulu yang bagus-bagus, pengen meninggal seperti apa. Nah kalau nggak ada nawa itu pengen meninggal seperti apa, berarti nggak ada permohonan. Padahal Allah akan memberi seperti permohonan hambanya. Kalau minta meninggal ketika ceramah, kalau nggak pas sedikit kan ketika mendengarkan ceramah, kurang lebih kan begitu. Kok pada diem semua kenapa ini? Hadirin, mikir mati, lihat jam dulu. 12:36. Gus Rohim, sampai jam berapa ini? Bebas. Beliau selalu begitu, bebas. Beliau begitu, saya itu pengen beliau ngomong sudah gitu, jadi saya punya alasan berhenti. Kalau beliau bebas, kan repot. Para habaib, para kiai, mohon maaf ya. Ini bukan kemauan saya, ini kemauan Gus Rohim. Jadi kalau mau marah sama Gus Rohim. Al-mayyit, ya, al-dhaif kal-mayyit, tamu itu seperti mayit. Tergantung yang memandikannya. Kebetulan saya ini tamu, yang mandikan saya Gus Rohim. Jadi disuruh bebas. Dia bebas. Saya nunggu beliau, udah. Senyumnya coba dilihat. Ternyata bisa malu juga, dingkluk gitu. Punten ini. Ini bukan kurang ajar sama Gus Rohim, bukan. Ini guyon kita sama Gus Rohim. Guyon, biar rileks. Alhamdulillah hujannya udah tinggal rintik-rintik persis seperti doa kita tadi kan. Hujan kalau mau turun silahkan turun. Tapi yang rintik kan enggak kan?
rintik-rintik. Paling Anda basah-basah sedikit, tembus sedikit sampai rumah udah kering, nggak masuk angin insya Allah. Hujannya majelis nggak buat masuk angin. Tapi kalau hujan lihat sepak bola mungkin masuk angin. Kalau hujan majelis tidak buat masuk angin. Yakin, saya yakin, yakinnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Ramadan. Saya cuma mau ngasih contoh tadi ya, ngasih contoh. Naumus shaim ibadah. Saya bahas ini nggak keluar dari ini. Jadi Ramadan itu ibadah, jangan tidur. Makanya Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kenapa saya selalu nyebut Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi? Karena Majlis Riyadhul Jannah itu kan pegangannya Simtud Durar. Yang disiarkan adalah Simtud Durar. Maka pengikutnya Riyadhul Jannah harus kenal nih sosok pencetus Simtud Durarnya, yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali itu kalau Ramadan sholat tarawihnya mirip kita, alhamdulillah, jumlah rakaatnya sama persis 20 rakaat, nggak beda, nggak lebih, nggak kurang, jumlah rakaat sama, yang beda cuma jumlah ayatnya. Kalau Habib Ali sholat tarawih 20 rakaat 3 hari sekali khatam Al-Quran, artinya sekali tarawih 10 juz dibaca selesai. Siapa mau meniru silahkan. Cuman 10 juz. 10 juz. Jadi 3 hari sekali khatam. Itu tarawihnya loh ya. Itu tarawihnya. Nah kalau tarawihnya 3 hari sekali khatam, kira-kira yang di luar tarawih berapa ya? Berapa kali khatamnya? Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i bulan Ramadan 1 hari khatam Al-Quran 2 kali dan semuanya di dalam sholat. Semuanya dalam sholat. Nah kita bulan Ramadan kalau nggak ada tadarus nggak hatam-hatam. Hatamnya ikut tadarus. Makanya sekarang rencanakan Ramadan nanti saya harus khatam Quran sebanyak mungkin. Ramadan nanti saya harus bisa sholat tarawih 20 rakaat. Palsu madhabnya Syafi'i, palsu Ahlus Sunnah wal Jamaahnya kalau tarawihnya cuman 8 rakaat. Pada diem nih. Ayo, yang tarawihnya udah 20 rakaat coba angkat tangan. Berarti yang lain belum. Makanya yang ngaku madhabnya Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya serukan nih kepada semua takmir masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua takmir masjid Nahdlatul Ulama, dimanapun Anda berada, jadikan masjidnya tarawihnya 20 rakaat. Yang nggak mau 20, 8 suruh mundur, lanjutkan dulu. Imam sama makmum cuma 2 orang, gak jadi masalah. Tapi tegakkan tarawih 20 rakaat, karena tarawih 20 rakaat itulah tarawihnya para sahabat. Yang 8 ini model yang ada di Indonesia, di luar negeri hampir tidak dikenal. Gak percaya jenengan cari di Mekah sama Madinah, tarawih 8 rakaat, gak ketemu. Tarawihnya 20 rakaat. Yang 8 boleh, saya gak katakan gak boleh loh ya. Yang mau 8 silakan, tapi kalau warga Nahdliyin, pengikut Riyadhul Jannah, pecinta para aulia wassalihin, pecinta para kiai, pecinta para habaib, tarawihnya 8 rakaat memalukan. Itu pecintanya. Lah kalau ada kiai, ada habib, ada ustad, tarawihnya 8 rakaat super memalukan. Paham? Terlalu. Ya kan? Nah, ini saya ngomong begini untuk menyemangati diri saya sendiri. Habib, ingat Habib, itu direkam. Satu Malang lewat TV Batu nonton. Nanti Ramadan kejenengan ketahuan tarawih 8 rakaat dikeroyok Mas Habib. Jadi biar saya ini menyemangati diri saya sendiri. Lebih saya kok pernah lihat ada satu Habib yang sholat tarawihnya 8 rakaat. Husnudzon 8 rakaat di masjid. Di rumah nyambung 12 rakaat. Saya lihat kiai kok tarawihnya cuma 8 rakaat. Husnudzon di masjid 8 rakaat, di rumah 12 rakaat, digenepkan 20. Husnudzonnya begitu. Itu untuk kitanya. Nah, untuk para ulamanya Allah tahu loh ya. Allah tahu nih nyambung di rumah atau memang malas ini. Allah tahu. Makanya nggak ada Ramadan bukan bulan malas. Cancot tali wando, sing-singkan lengan baju. Ramadan semangat, ibadah tingkatkan ibadah. Tarawihnya 20 rakaat. Setuju?
Ajib. Kemudian niat-niat Ramadan. Biasanya kalau malam tuh habis sholat isya atau sholat raweh, niat ingsun poso sesuk sasi Ramadan fardu karena Allah Ta'ala, begitu kan? Jalankan terus. Yang mau bilang bid'ah, ben. Yang mau bilang neraka, karepmu. Mazhab Syafi'i, niat ucapnya sunnah, menguatkan hati. Menguatkan hati. Yang terakhir, ingat, tanda mulainya puasa adalah masuknya waktu subuh. Ini perlu diingat. Masuknya waktu subuh, bukan azan subuh. Bukan azan subuh, tapi masuknya waktu subuh. Makanya harapan saya nanti Riyadhul Jannah untuk umatnya ini memberikan jadwal waktu subuh dan maghrib imsak selama bulan Ramadan. Ya, bisa download saja di websitenya Riyadhul Jannah. Daftarnya ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah MUI atau apa yang pas gitu, yang cocok, yang benar itu dipakai. Sehingga nanti patokan kita bukan adzan masjid. Kenapa? Karena banyak muadzin yang jamnya salah. Kalau nggak percaya nanti masuk masjid. Lihat di masjid itu kalau ada 4 jam depan, kanan, kiri, belakang, itu ikhtilaf bainal jamain. Antara jam yang satu dengan yang jam lain ada beda pendapat. Kenapa? Karena jamnya jam tik tik tik, yang satu baterainya kuat, yang satu baterainya lemah. Yang baterainya kuat kecepatan, yang baterainya lemah kelambatan. Gak pas. Buktinya saya ngomong apa adanya, ini belak-belakan ya. Makanya saya pengen, ini ada MUI di sini, MUI sebelum Ramadan, tolong ini semua takmir masjid dikumpulkan, satu Jatim dikumpulkan di mana, di Surabaya. Kalau Malang ya dikumpulkan di Malang. Kasih tahu tuh para muadzin, azan subuh yang bareng, azan maghrib yang bareng. Aneh umat Islam, waktu sholatnya sama, azannya kok nggak sama. Ramadan loh, saya bicara Ramadan. Coba kalau Ramadan Anda subuh masjid satu dengan yang lain azannya bareng atau beda-beda? Ada yang bedanya 2 menit, ada yang bedanya 3 menit. Lah masyarakat kita ini masyarakat awam, kan di situ repotnya. Pegangannya bukan waktu, pegangannya azan. Berapa banyak orang yang puasanya udah batal sejak awal gara-gara muadzin. Ngeri atau enggak ngeri? Ini saya ngomong gini nih kewajiban loh nih. Ini bukan urusan sunnah, nih urusan wajib. Ini harus diperhatikan. Makanya masyarakat jangan pegangan sama azan masjid. Nah, alhamdulillah para ulama ahlus sunnah wal jamaah sudah membuat bid'ah yang bagus sekali. Bid'ahnya namanya imsak. Ini kreasi ahlus sunnah wal jamaah. Ini untuk mengamankan perbedaan tadi, muadzin yang mungkin rodok ngantuk lihat jam atau jamnya agak molor. Makanya jangan nunggu azan subuh. Kalau udah imsak berhenti, selesai, aman, selamat puasanya. Cukup jelas? Terakhir, ini suka muncul fenomena begini. Allahu Akbar, azan subuh, lagi ngerokok, azannya belum selesai. Ini ya batal puasanya. Ada lagi yang Allahu Akbar, diingatkan sama istrinya, Pak udah azan, masjid yang sana kan belum azan. Nih, banyak enggak begini nih? Banyak kan? Ada yang Allahu Akbar, nanggung 1 Ini pendidikan puasa wajib, banyak yang belum paham. Makanya dari mimbar ke mimbar kita jangan nggak bicarakan ini penting. Ini lebih penting dari yang lain, sampaikan kepada umat agar paham. Demikian hadirin, alhamdulillah waktu menunjukkan pukul 1 kurang 10 menit insyaallah. Ya, 12.46. Sedikit saya pengen berdoa, boleh? Nanti biar yang lain juga berdoa. Gus Rohim nanti terakhir tutup dengan doa. Saya ini punya hajat. Saya minta didoakan, boleh? 1, untuk semua orang yang berbuat baik kepada saya. Siapapun itu, semoga orang tersebut diberi kebaikan oleh Allah yang tiada tara. Dunia akhirat untuk keluarga, teman dan keturunannya. 2,
Dan ini yang paling pokok dalam hidup saya. Semoga orang tua saya bahagia dunia akhirat selama-lamanya. Tentrem, senang. Ketiga, semoga guru saya di alam barzakh sana, siapapun itu, mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Ta'ala di malam hari ini. Dan juga guru-guru jenengan, khususnya orang tua Gus Rohim dan guru-gurunya, serta semua habaib yang ada di sini, para kiai yang ada di sini. Keempat, semoga yang hadir di malam hari ini maupun yang tadi pengen hadir berhalangan, yang hadir dari rumah masing-masing lewat streaming, yang hadir kemudian karena nonton tayangan ulangnya, semoga semua oleh Allah masuk surganya gampang, nggak susah, rezekinya melimpah ruah, datang dari segala arah tanpa susah payah, tidak disiksa karenanya, tanpa bencana yang menyertainya. Dan semoga semuanya bisa sampai ke Madinah Al-Munawwarah, bisa sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bisa uluk salam langsung kepada Rasulullah SAW. Dan semoga rombongan pertama Majlis Riyadul Jannah Ramadan nanti yang akan umrah, semoga barokah umrahnya, dan semoga semuanya juga bisa nyusul, dan semoga semuanya dapat barokah dari umrahnya beliau-beliau, dan semoga kita semua bisa sampai ke Mekah Al-Mukarramah untuk haji dan umrah. Begitu pula semua anak, cucu, teman, sahabat, dan semua yang berbuat baik kepada kita, pasangan hidup kita. Dan semoga semua ibu yang lagi mengandung oleh Allah dijaga kandungannya, disehatkan bayi dan disehatkan ibunya, lahir selamat orang tua dan anaknya, semuanya menjadi orang yang barokah. Khususnya juga untuk anak cucu kita, semoga semua jadi aulia wassalihin ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi bimithli hadhihi da'awat wal munasabat wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Surat alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi Fatihah. Saya lagi membangun Majelis Ar-Raudhah. Kalau di sini Riyadul Jannah, di Solo Ar-Raudhah. Bangunannya udah selesai 85%, kurang 15%. Minta satu Fatihah seperti Fatihahnya Habib Hasan Baharun, guru saya. Kalau lagi bangun itu Fatihahnya begini. Al-Fatihah anallah yutammim tilkal bina bisur'ah al-hadhiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin yaumiddin ya nasta'in hakim surat alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Demikian, mohon maaf, selamat nanti malam nisfu Sya'ban, ibadah sebanyak mungkin, Ramadan nikmati, dan semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang dapat malam Al-Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.